Ada janji yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis beliau yang menyifati majlis yang dikhususkan untuk mengkaji Al-Quran. Hadis itu didokumentasikan oleh Imam Muslim, lalu secara padat disampaikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi." Tidaklah sekelompok orang itu berkumpul di satu rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kata qaum, itu bentuknya general. Bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa gabungan dengan saf yang dikhususkan. Kemudian berkumpul di satu tempat di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatluna kitaballahi, yang berkumpulnya orang-orang ini ditujukan ingin mempelajari, memahami, dan dengan pemahaman itu ingin mengamalkan kandungan Al-Quran. Kita dulu telah belajar makna tilawah, berbeda dengan qiraah. Qiraah umumnya sekedar membaca tanpa menuntut untuk memahami. Asalnya demikian. Dari kata qara'a, kata perintahnya iqra, masdarnya ada qiraah. Dulu ada pengajaran untuk dasar membaca Quran, namanya qiraati. Kemudian ada iqra. Kan itu belajar dari mulai baca huruf ya kan? A, fatah A, fa, fatah fa, sin, kasrah I, si, ha, disukunkan ih, apa sih, gitu kan? Nah, tapi kan kita tidak dituntut untuk memahami apa maksudnya gitu. Yang penting bisa baca. Nah, kalau kita ingin naik level untuk memahami apa yang kita baca itu, dan dengan pemahaman itu kita mencoba mengamalkan dalam kehidupan, itu berubah namanya menjadi tilawah. Tala yatlu tilawatan, kata perintahnya utlu. Di hadis ini yang ditampilkan katanya tilawah. Jadi yang datang itu bukan sekedar ingin mengaji, tapi ingin tahu apa makna yang dipelajari, dikaji itu, sehingga dengan tahu dan paham itu bisa dibawa untuk diamalkan sebagai pedoman hidup. Jika ada niat belajar demikian, apa konsekuensi yang didapatkan oleh orang-orang ini yang terkadang mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi? Maka perhatikan kalimatnya. Ini saking pentingnya berubah tuh volumenya. Wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian mereka mengkaji di antara yang hadir itu, illa, kecuali orang-orang itu tanpa kecuali, kalau niatnya benar ya, ghasyiyatuhum rahmah, maka Allah akan memerintahkan untuk menaungkan rahmatnya dalam majlis itu. Jadi siapapun yang terhubung, baik di dalam masjid, di luar tenda, itu ada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup dengan amin, sebentar saya teruskan dulu ya. Rahmat itu maknanya bisa tiga. Nah, di tiga inilah Anda meminta. Jadi kalau ustadznya misal belum datang, ibu sudah ada di majlisnya, atau sudah selesai, kita masih berada di situ hendak pulang, mintalah satu di antara tiga ini. Satu, rahmat itu bisa berarti solusi dari beragam persoalan hidup yang dialami. Jadi tidak ada orang yang hidup yang tidak punya masalah, itu tidak ada. Ini pun seperti hening, diam, belum tentu nggak punya masalah. Ya. Nah, kemudian ketika Allah ingin menyelesaikan persoalan itu, sebelum solusi yang diberikan rahmat dulu. Ketika rahmat sudah diberikan, ada ketenangan pada jiwa, baru diberi petunjuk untuk mendapatkan solusinya. Itu ada di Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah, di ayat 157. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada orang-orang yang saat diuji dengan beragam ujian,
kadang kekhawatiran, kadang kekurangan dari bahan makanan, kadang harta, kadang ada sakit, ada yang koleganya meninggal, ada yang hasil kerja kerasnya ternyata tidak dirasakan begitu saja, ayat 155-nya. Lalu ia bersabar menjalaninya, ayat 156-nya. Kemudian berikhtiar dengan kesabaran itu untuk menerima takdir Allah, lalu mencari solusi yang baik sesuai ketentuan Allah. Maka apa yang terjadi? Ulaika, orang-orang yang punya sifat seperti itu, alaihim salawatum mir rabbihim, mereka berhak mendapatkan pujian dari Allah. Dipuji itu ya, saat orang baru punya masalah sedikit sudah mengeluh dan bikin status, orang ini sabar. Wa rahmah, lalu diberikan rahmat kepadanya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu diberi peluang untuk mendapatkan jalan solusi mengentaskan persoalan hidupnya. Oleh karena itu, jika sudah tiba di majlis ilmu, coba berusaha untuk mendapatkan bagian rahmat yang pertama ini. Itu poin. Yang kedua bisa berarti puncak ampunan Allah yang merubah kehidupan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau Allah ingin memberikan puncak ampunan pada akumulasi kesalahan, berkumpulnya salah yang memang terkadang ada orang menyimpulkan ini terlalu banyak salahnya. Nah, ketika seseorang menyimpulkan demikian, bahkan Allah bertanya, seluas apa? Semua kesalahan yang pernah engkau kumpulkan, kalau engkau ingin kembali kepadaku dan berusaha mendapatkan rahmatku, itu semua digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ditemukan di Quran surah ke-39 Az-Zumar di ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Muhammad SAW viralkan, katakan, sampaikan pada semua hambaku yang menyimpulkan bahwa aku terlanjur banyak salah. Jangan pernah putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sampaikan pada dirinya, tanamkan pada hatimu yang paling dalam, jangan pernah engkau ragu. Aku punya kuasa untuk mengampuni seluruh dosa yang bahkan pernah engkau lakukan selama hidupmu. Nah, jadi majlis ilmu itu kalau baik, dia akan punya aura yang mempengaruhi keadaan kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Maka ibu, ya, saudariku, coba cari rahmat yang kedua itu. Ingin jadi istri yang baik, minta rahmat itu. Ingin jadi anak yang baik, minta rahmat itu. Ingin jadi ibu yang baik, minta rahmat itu. Dan yang ketiga, rahmat umum yang memudahkan kehidupan. Bisa di dunia sampai di akhirat. Rahmat dunianya disebut dengan Rahman, rahmat akhiratnya disebut dengan Rahim. Maka jika dunia sudah merasa nyaman, minta akhirat. Minta di majlis ilmu bahwa hisabnya diringankan. Dapat syafaat dari Rasulullah SAW, mendapatkan syafaat dari Al-Quran, bisa berjumpa dengan Nabi, menggandeng keluarga dengan rahmat Allah ke surga, misalnya, minta. Itu yang dibacakan oleh kita setidaknya 17 kali dalam sehari. Bismillahirrahmanirrahim. Ditegaskan lagi, Ar-Rahman Mir-Rahim. Rahmat Allah untuk dunia disebut dengan Rahman, rahmat Allah untuk akhirat disebut dengan Rahim. Ibu masuk masjid, apa doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmati. Ya Allah, dengan segala kerendahan hatiku, aku mohon padamu, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Tadi masuk masjid lewat berapa pintu? Satu pintu kan? Nah, satu pintu bahasa Arabnya bab. Banyak pintu bahasa Arabnya abwab. Ibu masuk lewat satu pintu, tapi Allah menghamparkan banyak pintu. Anda berkata, ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Allah tanya balik, Anda mau rahmat yang mana? Apakah ada masalah? Sujud padaku minta. Apakah ingin dihapuskan kesalahan? Ayo, mohon kepadaku dengan khusyuk. Apakah ingin mendapatkan karunia dunia akhirat? Mintakan kepadaku dengan penuh keikhlasan. Jadi manfaatkan, jangan sampai doanya dibaca tapi permohonannya nggak diminta.
Dan di antara keutamaan majlis ilmu itu mempercepat terkabulnya 1 dari 3 permintaan atau ketiganya ketika dimohonkan. Itu janji yang disampaikan di lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nazalat alaihimus sakinah, lalu ditanamkanlah ketenangan kepada jiwa orang yang belajar Quran itu. Jadi kalau belajarnya benar, hati lebih lapang. Ya. Sekaligus begini, sekaligus ini tips ya Bu. Ya, ini ijazah nih ya. Kalau sedang punya masalah, coba buka Quran. Sekali lagi ya. Kalau punya masalah, buka Quran. Awas, bukan Facebook, bukan Instagram. Oke? Itu baru dipegang, lalu dibuka, itu sudah memberikan getaran ketenangan pada jiwa. Walaupun masalahnya belum selesai. Dan kadang menariknya begini, baru dibuka, tiba-tiba kita buka acak, kok ayatnya bisa relate dengan apa yang kita rasakan gitu. Nah itu diantara keutamaan Al-Quran. Baca, sampai kita merasakan kenyamanan dalam bacaan itu, walaupun solusinya belum datang. Dan ketenangan itu setengah dari solusi yang kita harapkan menyelesaikan persoalan kehidupan. Itu ya. 2. 3. Wa haffathumul malaikah. Majlis itu kalau kajiannya Al-Quran niatnya benar, maka dipenuhi oleh malaikat yang membentangkan sayapnya untuk mengaminkan apa yang dimohonkan oleh para jamaah yang belajar itu. Jadi ketika ibu mengatakan misalnya, ya Allah, mohon berikan saya lembaran kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, malaikat mengaminkan. Cuman sifatnya gaib, sebab kalau tampak ibu bisa pulang. Amin. Akang teh saha? Israel. Yang terakhir, yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'inda, dan orang itu dipuji, disebut-sebut oleh Allah di sisi makhluk yang di sekitaran arasy-Nya sampai dia selesai belajar. Semoga kita semua yang termasuk di area masjid ini, baik di dalam, di luar sekitaran, yang niatnya belajar betul, mendapatkan karunia yang tadi disampaikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita akan langsung pada inti kajian kita. Saudariku, para ibu sekalian, di pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang perempuan-perempuan dalam Al-Quran. Sebelumnya kita membahas tentang sebagian dari profil istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita akan coba keluarkan beberapa surah dan ayat-ayat khusus di dalam Al-Quran yang bercerita tentang sekitar kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkait juga dengan istri-istrinya, dan bagaimana itu dikelola oleh Nabi di sekitaran kehidupan para sahabat dan tamu-tamu yang berdatangan di sekitarannya. Jadi kalau nanti dibawa ke rumah begini, menata rumah seperti apa, kalau ada tamu bagaimana berinteraksi dengan tamu itu, adabnya seperti apa, panduannya bagaimana, itulah surat-surat yang akan kita keluarkan yang terkait dengan kebutuhan harian, baik itu di rumah tangga atau interaksi dalam kehidupan. Surah yang kita pilih insyaallah di hari ini surah Al-Hujurat. Jelas insyaallah? Jelas? Baik, karena telah jelas kita akhiri pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Hujurat. Surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat termasuk surah Madaniyah. Saya ulangi, surah Al-Hujurat termasuk surah Madaniyah. Kalau yang menulis jangan khawatir kalau tertinggal, ini saya sudah ada rangkuman ya, bahasa Arab ya. Semua ini tanpa harokat bawahnya ya. Maksudnya nanti pas pertemuan berikut bisa dipegang sambil ngaji, pegang ya, jadi sambil belajar cara bacanya, memahaminya ya, insyaallah. Ini bersanad insyaallah, bersanad. Termasuk surah Madaniyah. Apa itu surah Madaniyah?
Para ulama ahli Al-Quran memberikan penjelasan bahwa surah Madaniyah itu adalah surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Yathrib yang kelak dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Saya mohon izin berdiri. Bismillah. Ini saya berikan garis di tengah. Ada periode Nabi tinggal dari mulai lahir, tumbuh, berkembang, beraktivitas sampai menikah, diberikan kemudian oleh Allah perintah pertama untuk berdakwah dari pembekalan kurang lebih selama 3 tahun 6 bulan untuk pribadi beliau. Kemudian berdakwah di lingkaran terdekat sampai dengan orang-orang masyarakat sekitarannya. Itu kurang lebih durasi beliau ada di dalam kehidupan Mekah ini kurang lebih sampai usia beliau 52 tahun. 52 menuju 53. Jadi ada yang menyebutkan 53 tahun, ada yang menyebutkan 52 tahun plus. Jadi kalau kita tarik ke sini 52 sampai 53. Sudah? Dari mulai lahir, tumbuh, berkembang, remaja sampai diangkat menjadi nabi dan rasul usia 40 tahun. Kemudian mulai diberikan bekal, tadi durasi 3 tahun, bekal untuk pribadi kurang lebih 3 tahun 6 bulan. Lalu bertugas menyampaikan risalah dakwah kurang lebih 10 tahun. Jadi total dari pembekalan, ngaji dulu, dibekali dulu, berdakwah kurang lebih 13 tahun. Itu berada di Mekah. Makkah Al-Mukarramah. Mohon izin saya tuliskan pakai bahasa Arab ya, supaya nanti nyambung dengan apa yang akan kita bahas. Dah. Kemudian ada fase, ada bagian dari kehidupan Nabi itu yang diperintahkan oleh Allah untuk berpindah dulu tempat dakwahnya, berpindah dulu domisilinya. Maka diarahkan beliau, dibimbing oleh Allah untuk berpindah ke tempat yang baru demi mendapatkan hikmah-hikmah dakwah yang baru. Berkumpul dengan orang-orang yang telah dilatih, dididik, dibawa ke tempat yang lebih mudah untuk menyampaikan risalah dakwah, sehingga orang-orang yang berislam, orang-orang yang telah berubah menjadi lebih baik, itu lebih banyak jumlahnya, dan nanti mudah untuk ditebarkan Islam kemanapun itu bisa dijangkau. Maka tempat yang paling sesuai dipilihkan oleh Allah, lokasinya berada di Yathrib, yang kelak tempat itu setelah adanya dakwah Nabi berubah namanya menjadi Al-Madinah. Yathrib awalnya tempat yang, maaf sekali, kurang tertib, pasarnya tidak rapi, konfliknya banyak, banyak tipu-tipu, ya, banyak sengketa di dalamnya. Maka ketika Nabi datang, kemudian menyampaikan risalah Islam, berdakwah dengan baik, mempersaudarakan orang yang konflik, Islam itu begitu. Jadi kalau ada masalah, kemudian jadi Islam, masalahnya selesai. Jadi kalau ada orang masuk Islam, tiba-tiba banyak bermasalah, nah ini ada bagian dari keislamannya yang belum dipraktekkan dengan baik. Jelas ya? Maka dipersaudarakan antara muhajirin dengan ansar yang berkonflik dua daerah, ya, dari namanya Aus, suku Aus dan Khazraj, disatukan lagi, yang tadinya konflik sampai durasi waktu yang sangat lama sekali. Maka apa yang terjadi? Berubah tempatnya jadi suasana kota yang rapi, bersih, ekonominya jadi bagus, pasarnya tertata, orangnya baik-baik. Nah, suasana kota ini memberikan pencerahan, membawa aura cahaya. Maka disifatilah, diberikan nama baru, suasana kota yang memberikan banyak cahaya inspirasi, namanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi dikatakanlah hijrah, berpindah dari Mekah ke Al-Madinah Al-Munawwarah.
Nah, proses perpindahan ini demi menuju keadaan yang lebih baik disebut hijrah namanya. Apa namanya? Hijrah. Tapi ingat, hijrah itu definisinya, pengertiannya bukan harus selalu pindah tempat, bukan. Saya mau hijrah dari Cimahi ke Kiara Condong. Itu pindah namanya. Baik, ya? Hijrah itu berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Berpindah dari keadaan yang kurang baik pada tempat yang lebih baik. Jadi karena di Mekah suasananya kurang baik, bahasa kekiniannya kurang kondusif, mau sholat gak bisa, baca Quran terancam, pindah ke tempat yang lebih baik, yang di tempat itu berislamnya bisa lebih mudah. Sama kayak suami-suami ibu misalnya, bekerja di satu tempat perusahaan, tapi sholatnya susah. Mau sholat susah, mau baca Quran juga susah. Lalu Anda melihat peluang di tempat lain, ini kayaknya sholatnya enak, bisa perhatian ke keluarga, bisa ngaji bareng, gitu kan? Ketika memutuskan pindah ke tempat baru, yang ibadah itu terasa lebih nyaman, dunianya dapat, akhiratnya dapat, itu yang disebut dengan hijrah namanya. Tapi ada begini, tempatnya musolanya ada, buat sholat juga difasilitasi ada, tapi orangnya walaupun difasilitasi, tetap belum mau menunaikan itu dengan baik. Kemudian dia ingin merubah dirinya, tidak harus pindah tempat, dia merubah dirinya walaupun bekerja di situ, tapi lebih baik dari sebelumnya. Coba saya tanya ibu jujur ya, alhamdulillah, kalau suami ibu kerja di satu tempat, gajinya misalnya 100 juta per bulan, jangan komen dulu, udah. Di tempat lain gajinya 1 juta, 9.000 lah tambah gitu. Tapi yang di 1 juta ini sholatnya enak, ngajinya enak, bisa kapan saja perhatian pada keluarga. Yang 100 juta ini sholatnya susah, kesibukannya padat, keluarga tak terperhatikan. Kira-kira saya tanya ibu, ibu pilih di tempat pertama gaji 100 juta nggak bisa sholat, atau 1 juta bisa sholat dan tidak ada pilihan ketiga? Ya, sudah. Kadang-kadang perlu cek iman. Ada. Iya. Enggak, maksud saya gini. Nanti tolong sebelum berusaha, mau berdagangkah, berbisniskah, bekerjakah, belajar fikih rizki dulu. Kalau paham rizki, itu tidak akan sulit untuk mencari. Karena rizki itu sudah teratur, tidak mungkin tertukar. Dan kuotanya, ya, jumlahnya sudah ditentukan, tidak mungkin kurang. Yang belum pasti kita dapat tuh keberkahannya. Ya, tapi kalau ada peluang 100 juta bisa sholat, ya bagus gitu. Proses perpindahannya disebut dengan hijrah. Sudah. Surat-surat yang turun sebelum Nabi hijrah, yang umumnya turunnya di Mekah. Umumnya turunnya di mana? Di Mekah. Sebelum Nabi hijrah, itu disebut dengan Makkiyah. Ya, surat apa? Makkiyah. Ada tasdidnya, ada tak di ujungnya. Adapun surah-surah yang turun setelah Nabi hijrah, Nabi hijrah dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, maka suratnya yang turun setelah hijrah, turun dimanapun, mau turunnya di Madinah, mau turunnya di Badar, turunnya di Tabuk, atau bahkan ketika Nabi mengunjungi Makkah lagi setelah hijrah, dalam proses haji wada misalnya, beliau kan dari Madinah ke Makkah kan, turunnya setelah hijrah, maka disebutnya surah Madaniyah. Apa namanya? Madaniyah. Ini dalam ilmu balaghah menggunakan rumus dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu. Paham? Tidak. Disebutkan sebagian mewakili keseluruhannya. Di bahasa Indonesia namanya sinekdok pas prototo. Lawannya sinekdok totem pro parte.
Ya, pas prototo disebutkan sebagian mewakili keseluruhan. Karena banyaknya turun di Madinah, maka disebutnya Madaniyah. Jelas? Walaupun turunnya bisa di tempat lain tapi berlangsung setelah hijrah. Nah, Al-Hujurat termasuk surah Madaniyah. Artinya turunnya setelah Nabi apa? Hijrah. Nah, sekarang setelah Nabi hijrah, tepatnya surat ini turunnya di lokasi mana Madaniyahnya? Apakah di Madinah? Apakah di tempat luar Madinah? Nah, sekarang saya ingin gambarkan dulu keadaannya secara umum. Turunnya di mana? Di sebelah mana posisinya? Jadi kalau ibu nanti menunaikan umrah atau haji, pas berada di Madinah, di lokasi itu ibu paham, oh di sini turun surat Al-Hujurat. Mengerti ya? Baik. Bismillah. Saya tulis di sini saja ya. Karena yang ini penting, jadi saya tidak hapus dulu supaya ibu ingat. Ya, dan ini memang saking pentingnya sudah dihapus tuh. Dah, ini Madinah. Al-Hujurat. Saya jelaskan ini dulu. Al-Hujurat surah Madaniyah. Untuk mengetahui di mana tempat turunnya, kita bahas namanya dulu. Al-Hujurat berasal dari kata hujurat ditambah al. Ini ada kata hujurat tambah al di depannya. Hujurat jama' dari kata hujrah. Hujratun jama' dari kata hujrah. Apa artinya hujrah? Kamar. Baik. Saya bahas dari awal dulu. Hujrah, akar kata hurufnya itu ada 3 asalnya. Ha, jim, ra, tanpa tak di ujungnya. Asalnya kalau digabungkan jadi hajarun, artinya batu. Oke? Bisa batu yang kokoh gitu. Bata yang kokoh itu hajarun. Batu hitam, hajar aswad. Kalau batu itu, batu bata disusun jadi semacam sekat, ya, dia belum berbentuk ruang, baru satu bagian. Seperti misalnya kalau ibu lihat Ka'bah, kan ada bagian yang tersekat ya, di luarnya itu berbentuk seperti pagar sekatan begini. Maka berubah namanya dari hajarun jadi hijrun. Ya. Area ini kenapa disebut dengan Hijr Ismail? Karena dulu ketika Nabi Ibrahim ditugaskan meninggikan pondasi Ka'bah, itu Nabi Ismail datang bawa batu, pengen bantu ayahnya. Jadi beliau susun itu di sisi yang sebelah sini. Ini Hajar Aswad sebelah sini. Kemudian di sini Nabi Ibrahim memulai Maqam Ibrahim, tapak kaki pertama kali, anaknya datang dari sini. Dan ingat Bu ya, anak itu belum balik. Belum balik. Ya, mungkin kalau diilustrasikan usia 3-5 tahun dah, 3 sampai 5 tahun. Jadi ibu bisa bayangkan, beliau melihat ayahnya sedang bekerja, ketika melihat itu ada rasa pada dirinya ingin membantu ayah gitu. Ya, beliau datang bawa batu. Dan Nabi Ibrahim itu jangan dibayangkan nabinya saja. Beliau sosok ayah, nabi, sibuk. Saking sibuknya kadang jarang di rumah. Dan kita tahu ceritanya ketika anaknya terlahir, Sayyidina Ismail itu diperintahkan oleh Allah kan, coba dipindahkan tempatnya dulu ke Mekah. Bayi masih merah, diminta tinggal di Mekah, sedangkan beliau berada di area Palestina pada masa itu. Bertugas dari Irak, Babilonia, kemudian menyeberang sampai ke Palestina. Tapi yang paling dahsyat, di balik kesibukannya, itu masih sempat menengok, melihat perkembangan anaknya. Bagaimana asiknya, tumbuh dengan siapa, berkawan dengan siapa, sampai ke mau kelahiran nanti ke atasnya. Sesibuk apapun ayah, kalau dia masih punya perhatian kepada anaknya,
maka perhatian itu akan memancarkan pada hati anak itu satu gelombang yang memiliki rasa kepedulian terhadap ayah. Itu yang terjadi pada Ismail kecil. Ayahnya sedang bekerja, ia membawa batu untuk membantu ayah tanpa diminta. Itu peristiwanya nanti ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 127. Maka datang. Ya, sama dengan ibu juga. Jadi kalau ibu misalnya sedang mengerjakan sesuatu, tiba-tiba anak lewat gak mau bantu, jangan dimarahi dulu, coba dicek sebaik apa perhatian orang tua kepada anak sehingga anak memberikan respon demikian. Itu salah satunya. Dan dahsyatnya gini Bu, ini yang paling dahsyat. Ketika baligh, baru naik baligh, turun perintah, sembelih anakmu. Ya, itu yang di As-Saffat ayat 102 sampai 109 itu. Inni ara fil manami anni adzbahuka. Ya bunayya, wahai anak yang sangat bapak sayangi, tadi malam bapak mimpi nyembelih kamu. Fanzur madza tara, pendapat kamu bagaimana? Ibu pulang dari pengajian ini, kasih tahu sama anak yang gak ikut, tadi di pengajian mama terinspirasi menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu gitu ya? Jangan dipotong videonya ya. Ini contoh. Mama sehat tuh pengajian bid'ah itu. Apa yang dikatakan Ismail? Ya abati. Jadi ada abi, ada buya, ada abati, itu berbeda. Abi itu panggilan hormat. Buya panggilan sayang. Bisa karena genetik, ya, misalnya secara biologis, bisa karena faktor lain seperti keilmuan. Sayang karena ilmunya, sayang karena baiknya. Buya Hamka, saya panggil Buya, tapi belum pernah bertemu dan bukan ayah kami. Tapi baiknya, ilmunya kita sayang dengan itu. Kalau kita gabungkan Buya karena sayang dan abi, ayah karena hormat, itu jadi abati namanya. Ya abati, duhai ayah, karena hormatku dan sayangku padamu, if'al ma tu'mar, cepat kerjakan apa yang diperintahkan dalam mimpi itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan dapati aku termasuk orang sabar. Ibu cari buku namanya Akhlaq lil Banat untuk perempuan, Akhlaq lil Banin untuk laki-laki. Sudah ada terjemah bahasa Indonesianya, dikarang oleh Syekhul Ustadz Omar Ahmad Baraja. Di jilid yang ketiga, warna biru, itu nanti ada kisah ketika akan disembelih itu. Ya, beliau menyampaikan 3 hal. Duhai ayah, mohon kencangkan ikatanku supaya nanti aku tidak bergerak atau merontak ketika perintah itu dilakukan, agar gerakanku yang terjadi nanti tidak membuat engkau ragu untuk melaksanakan perintah Allah. Nanti akan jadi sunnah mengikat hewan dengan cara yang baik saat nanti korban. 2, ayah, mohon tajamkan pisau sebelum perintah itu dilakukan, sehingga bisa mempercepat proses berlangsungnya penyembelihanku atas perintah yang telah sampai padamu. 3, ayah, mohon lepaskan kain luarku ini dan tolong mohon lipatkan yang terbaik dan berikan kepada ibunda, ibu yang sangat aku cintai dalam hidupku, sebagai kenangan akhirku. Itu Ismail. Makanya di Quran disebut gulamun halim, orang cerdas yang sangat perasa. Halim. Ya, balik ke sini. Jadi itu tadi sedikit perpanjangan dari kata hijr. Mengapa ada hijr Ismail? Salah satunya bukan sekadar menunjukkan ini bagian Ka'bah yang dulu sempat tidak tersempurnakan dalam renovasi karena terjadi kebakaran, tapi Nabi tidak memerintahkan tutup langsung, tidak. Uang ada, tapi dilestarikan menjadi bagian khusus di sini untuk tujuan 2 hal. Bagi orang yang ingin sholat di dalam Ka'bah tapi tak punya kesempatan masuk lewat pintu yang di sini, bisa sholat di area Hijr Ismail. Karena itu sama hukumnya dengan di dalam Ka'bah. Yang kedua, untuk mengenang peristiwa itu agar setiap yang tawaf pulang ke rumah memiliki akhlak seperti Ismail dan harmoni keluarga seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ini bidang ini disusun jadi bidang ruang, bentuk ruang, ada ruangnya, jadi kamar. Atau rumah sangat sederhana, RS7, RS7, ya, rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjoran saja susah. RS
7. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjoran saja susah. Oke? Maka berubah namanya menjadi hujrah. Apa namanya? Hujrah. Sehingga kamar sering disebut dengan hujrah karena simple. Tapi jangan lupa kalau di Arab ingin menggambarkan rumah yang sangat sederhana, sesuai kebutuhan saja ruangannya, simple, maka disebut namanya dengan hujrah. Kalau rumahnya nyaman, ruangannya banyak, itu disebut dengan bait namanya. Ya, tempat beraktivitas. Kalau kita cuma singgah di situ kayak villa, singgah atau rumah-rumah dubes, singgah rumah dinas, disebut manzil namanya. Jelas? Nah, ini kalau dijamakkan bentuknya banyak, bukan cuma satu rumah sederhana yang tipenya sangat sederhana, seperti kamar-kamar biasa. Dibuat 1, 2, 3, 4, 5, sampai jumlahnya 9 misalnya, maka dijamakkan hujurat. Ini. Tapi kalau kita ingin khususkan, rumah-rumah sederhana yang ini, bukan yang lain. Yang ini yang akan kita bahas, bukan rumah yang lain. Karena tipe rumah sederhana pun banyak. Di Indonesia ada, ya, di Bandung ada, di Bekasi ada, di tempat lain ada, di Afrika juga banyak. Yang saya maksud yang ini, bukan yang lain. Maka tambahkan al di depannya. Al itu seperti artikel the dalam bahasa Inggris. Ya, there are so many cars outside. Terus kita akan katakan yang ini bukan yang lain. Oh, I mean the car, ya, itu mobil yang itu bukan yang lain. Sini pakai alif lam. Al-hujurat, yang saya ingin maksudkan, ingin saya bahas, rumah-rumah sederhana yang ini bukan yang lain. Yang dimaksud al-hujurat di sini adalah rumah-rumah istri-istri Nabi yang dibangunkan oleh Nabi SAW. Tapi tipenya sangat sederhana. Paham sampai sini? Paham. Nabi itu orang kaya atau orang miskin? Tahu dari mana? Kalau beliau berinfak itu tidak tanggung. Maharnya pun saat menikah dengan Sayyidah Khadijah itu tidak tanggung. Baik kalau beramal, kaya. Pelan. Orang takwa bukan? Takwa. Baik tidak? Dekat dengan Allah, dijamin surga tidak? Surganya tingkat tertinggi atau yang biasa? Anda bisa bayangkan, orang kaya, surga tingkat tinggi, dekat dengan Allah, orang sangat baik, tingkat paling takwa, tapi menjalani kehidupan dengan tampil sederhana. Ini Nabi bukan. Sudah ada jaminan surga? Ya, belum. Jadi orang paling baik dalam pandangan Allah? Belum. Seberapa kaya sih sehingga harus memaksa diri untuk tampil terus di status? Ya, tidak dilarang loh kalau mau kaya, bahkan kalau bisa kaya banget, supaya dengan kekayaan itu bisa beramal. Tapi Nabi memberikan contoh kepada kita, kaya itu silahkan dapatkan sekuat-kuatnya untuk ibadah, tapi jangan sampai dengan kekayaan itu merubah keadaan kita untuk keluar dari fitrah kebaikan. Ya, kaya penuhi kebutuhan, jangan selalu memenuhi keinginan. Catat itu ya, kaya penuhi kebutuhan, tidak harus selalu memenuhi tuntutan keinginan. Apa kebutuhan di rumah Nabi? Nabi melihat, oh istri saya ini yang diizinkan bahkan diperintahkan oleh Allah. Itu ada ayat-ayat turun perintah. Muhammad nikahi si fulana, Muhammad nikahi si fulana. Jadi itu bukan hasratnya Nabi sebagai manusia biasa. Ya, ada perintah, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ada wahyu turun. Sayyidah Aisyah itu ada perintahnya, Sayyidah Zainab ada perintahnya, diarahkan. Tapi ketika jadi istri Nabi, dibangunkanlah kemudian rumah-rumah mereka, ibunda kita semua, kurang lebih yang berkehidupan dengan Nabi saat itu ada 9. Sayyidah Khadijah sudah meninggal, ada 9. Maka dibangunkanlah kurang lebih 9 rumah sederhana di sekitaran Masjid An-Nabawi. Lokasinya kurang lebih begini. Ini saya buat dari sini ya.
Ini apa? Kotak ya. Ya. Ibu terlalu serius kotak, Bu. Ya. Kita masuk dari sini misalnya, kan hotel-hotel banyak yang dari sini, dari depan sini. Saya tidak sebut namanya ya supaya tidak endorse lah. Ya. Pokoknya nanti ada pintu-pintu di sini masuk, ini jalan raya. Ya, terus hotel-hotel masuk yang arah sini. Ini yang arah kiblatnya ke sini, arah ke sebelah sini nih, ke selatan. Dah? Ini ke timur. Ini selatan, ini utara, ini barat. Di timur itu ada pemakaman Baqi. Sudah? Di sini ada daerah namanya Awali, tempat jalan-jalannya Nabi kelak dengan Sayyidina Husain, Al-Hasan dan Husain. Kalau sore ba'da asar itu suka dibawa untuk jalan-jalan ke area sini. Ini Baqi. Nah, kita kalau masuk dari sini, ini ada pintu Omar ya di sini misalnya, Babu Omar. Ini ada area-area perempuan, daerah-daerah sini. Masuk dari sini, ini dari utara. Ini ke arah kiblat. Saya garis begini. Ini area masjid awal di kehidupan Nabi. Di luar sini ada area kebuka. Di dalam sini kayak ada lampu manik-manik atasnya itu. Nah, itu area awal saat masjid dibuat di era Nabi. Di sini ada pintu Babus Salam, di sini ada pintu kecil kediaman sahabat Abu Bakar dulu, diabadikan pintunya sampai sekarang masih ada. Ya, kalau mau tahu rumahnya sahabat Abu Bakar dekat-dekat pintu As-Salam, Babus Salam, ini ada pintu kecil di sini. Nah, ininya pintu rumahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq saat membeli tanah, membangun rumah sederhana di samping kediaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Yang belum umrah atau haji, kita doakan mudah-mudahan insyaallah diberi kesempatan ya. Baik. Nabung ya. Nah, itu cukup dengan amin. Dah. Ini area di sini kita buat lorong saja, ini untuk imam-imam. Saya sekat di sini ya, Ibu, saya sekat di sini. Ini ada mihrabnya Nabi. Yang muazin suka ada di sampingnya di atas. Nah, ini di sini kamar pertama. Yang sekarang jadi makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara kamar Nabi yang ini dengan mihrab yang ini, inilah raudhah. Ada yang menyebut sampai sini, ada yang membatasi di sini. Antara kamar rumah pertama dengan mihrabnya Nabi, ini yang disebut raudhah. Dibangunkan berurut sampai ke sini, ke arah utara, ke arah timur. Sampai 9. Jelas? Sampai berapa? 9 kurang lebih. Jadi yang pertama dibangunkan rumahnya Sayyidah Saudah, ya, binti Zam'ah. Kemudian yang kedua rumahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai yang terakhir ke 9. Berurutan dari mulai di sini kita temukan sampai ke ujung, sampai di area pintu Jibril. Nah, inilah yang dimaksud dengan hujurat. Panjangnya, areanya, panjangnya kalau diilustrasikan ke sini lagi 3,5 meter, lebarnya 3 meter, tinggi atapnya 2 sampai 2,5 meter. Yang diilustrasikan kalau anak remaja itu di zaman itu tangannya mengangkat ke atas itu bisa sampai terkena atapnya. Ini yang saya maksudkan, saking sederhananya keadaan rumah Nabi, sampai nanti kita dengar riwayat saat Nabi itu sedang sholat malam, Sayyidah Aisyah sedang tidur, kemudian tergerak, kaki beliau terkena kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bagian tubuh beliau terkena kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tadi saya katakan RS7 itu. Ya, rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjoran saja. Nah, jadi ketika beliau itu bergerak, kena bagian kaki Nabi, tersenggol kakinya. Ini menandakan apa? Ya, alasnya kan nggak tinggi. Jelas ya? Tapi ada kenyamanan di dalamnya, ada ketenangan, ada kebaikan. Bukan berarti ibu pulang dari sini langsung, "Papa, rubah rumahnya." Ya, panjang 3,5 aja, lebar 3 gitu ya. Nggak begitu juga caranya, ya. Maksudnya silahkan bentuk ruangan di dalam rumah yang membawa ketenangan pada
kehidupan kita dan tetap tampil apa adanya dengan bersahaja dalam kehidupan. Itu maksudnya. Nah, surat ini dinamakan Al-Hujurat karena ada kejadian yang pada saat itu terjadi di seputaran rumah-rumah Nabi yang ini. Jadi surat ini, ayat-ayatnya turunnya di area ini. Jadi kalau ibu nanti misalnya umrah, ketiba ada jadwalnya pas ke Raudhah, itu pasti akan lewat rumah-rumah ini. Karena masuknya dari sini nanti. Antri dari sini, ya dari dekat Baqi itu, antri, masuk ke sini, nanti berputar ke sini, baru kemudian ke Raudhah. Nah, yang ibu lewati dari sini, inilah rumah kediaman Nabi dengan istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti kalau lebih detail lagi bisa tahu nih, ini rumahnya yang A, ini rumahnya yang B, aktivitasnya apa saja. Kok bisa Sayyidah Aisyah tinggal di sini sampai mendapatkan lebih dari 2000 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sayyidah Zainab berapa, Sayyidah Hafsah berapa, ya, dan seterusnya. Itu kalau tahu peristiwanya, jadi kita bisa merasakan getaran ayat itu ketika dibacakan. Paham? Ya. Lokasinya turun di Madinah, tepatnya di sekitaran rumah-rumah sederhana istri si Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan itu surat dinamakan surah Al-Hujurat. Urutan di dalam mushaf, urutan ke-49. Saya akan sampaikan beberapa informasi yang mungkin jarang diutarakan. Urutan dalam turun, ingat dibedakan. Jadi Quran itu ada yang fase turun, ada masalah turun, ada kejadian turun. Nanti setelah kumpul semuanya, Allah perintahkan lewat malaikat Jibril, Jibril bacakan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacakan, ini urutannya seperti ini, diurutkan jadi pedoman hidup. Jadi yang tadinya turun ada peristiwa, lalu diperintahkan diurutkan, bukan berdasar peristiwa lagi, tapi ketika dahsyatnya Quran ini, ketika diurutkan menjadi panduan yang terukur dan menjaga kemurnian Al-Quran dengan susunan yang sekarang. Ya, itu dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Al-Hujurat berada di posisi 49, dalam urutan turun berada di posisi ke-106. Setelah surah Al-Mujadalah, sebelum surah At-Tahrim. Dan 3 surat ini termasuk surat tentang kehidupan rumah tangga. Al-Mujadalah perdebatan suami istri yang dilaporkan kepada Nabi. Al-Hujurat peristiwa yang terjadi di sekitaran rumah-rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-Tahrim juga terjadinya peristiwa rumah tangga yang direspon oleh Allah untuk menguatkan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami pada khususnya. Mungkin di pengajian bapak-bapak nanti dibahas surat At-Tahrim. Sampai sini jelas? Ya, kalau sudah jelas, yuk kita bahas riwayatnya, setelah itu kita bacakan ayatnya, baru kita mulai. Ini masih muqaddimah ya, kita belum mulai ini. Sudah? Satu kali datanglah beberapa utusan dari daerah namanya Bani Tamim. Daerah mana? Bani Tamim. Mereka datang beberapa orang, tidak disebutkan jumlah spesifiknya, tapi disebut cukup banyak rombongan. Rojali lah, rombongan jarang terlihat. Datang, tiba-tiba mereka manggil-manggil, karena taunya Nabi itu berumah tangga, rumahnya ini untuk istri-istrinya ada beberapa di sekitaran itu, maka setiap orang itu berada di depan pintu rumah-rumah tadi yang 9, terus manggil namanya. Ya Rasulullah, ya Muhammad, bisa nggak keluar? Kami ingin menyampaikan pesan penting, kami ingin mengakui kenabian, ingin memujimu, ingin mendapatkan nasihat-nasihat. Ya Muhammad, keluar dong, gitu kan? Itu di depan pintu setiap orang dari rumah Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu terjadi, turunlah kemudian surah Al-Hujurat ini merespon 2 keadaan. Keadaan pertama, maka sahabat senior
Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma kemudian memutuskan, pilih utusan, jangan semua teriak begitu. Pilih utusan satu. Maka langsung ditetapkan oleh sahabat Abu Bakar si X nanti yang menghadap Nabi. Umar mengatakan, jangan si X, ini aja si Y yang menghadap Nabi. Jadi Abu Bakar memilih A, Umar memilih B. Berdebatlah dua orang itu. Kata Abu Bakar, ini kamu milih orang ingin menyelisihi saya saja. Kata Umar, bukan, saya tidak ingin menyelisihi Anda, tapi Anda tahu karakter orang ini kalau ketemu Nabi nggak cocok, yang ini yang lebih pas. Maka terdengarlah perdebatan ini sampai ke Nabi. Dua orang sahabat mulia ini belum konsultasi ke Nabi, sudah memutuskan siapa yang harus berjumpa dengan Nabi. Standarnya kan gini dulu ya Bu ya, datang dulu ke Nabi, sampaikan ini ada tamu, orangnya banyak, yang kira-kira bisa berdialog dengan Nabi. Berapa orang ya Rasulullah? Siapa orangnya? Ibu kalau di kantor kan kepimpinan begitu kan? Ada tamu kan laporan dulu ya. Ya Rasulullah, ada tamu. Dari mana? Dari Antapani misalnya kan? Berapa orang? Sekian. Mau diterima berapa? Siapa yang bisa datang? Sekian. Idealnya begitu. Nah, yang dua ini langsung memutuskan, belum konsultasi ke Nabi, perdebatannya terdengar ke Nabi. Maka turunlah kemudian ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Yuk kita baca. Ibu boleh ikuti ya. Yang di luar juga silahkan boleh ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Sebentar, supaya dapat keberkahan Qur'annya, pahalanya, ada getaran kejiwanya, handphonenya turun, baca Qur'annya. Kalau enggak ikuti, atau lihat di handphone kalau ada ayat Qur'an, baca di situ, supaya barakahnya dapat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Gunnahnya tambah dikit. Innallaha sami'un alim. Baik, satu ayat dulu ya. Mau dibahas detil atau dibahas ringkas? Baik, saya sudah kumpulkan 5 tafsir. Enggak, ini serius. 5 ini kemudian saya gabungkan supaya melengkapi apa yang akan kita urai. Dari 1 dari 5 ini saya bawakan yang singkatnya versi yang Tafsirul Jalalain, ya. Tapi nanti saya coba lengkapi pelan-pelan insyaallah. Saya terjemahkan dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai, gak usah diikuti, saya terjemahkan. Wahai seluruh yang menyatakan telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah engkau mengambil keputusan untuk mendahulukan keinginanmu daripada keputusan Allah dan Rasul. Wattaqullah, dan selalulah berupaya meningkatkan takwamu kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sungguh tanamkan pada hatimu yang paling dalam, jangan pernah ragu, Allah itu maha mendengar apa yang kita ungkapkan,
Alim, maha mengetahui keadaan terdalam apa yang kita rasakan. Pelan-pelan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai seluruh yang telah menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Saya berikan kaidah yang penting. Ilmu ini agak mahal ibu sekalian, mungkin jarang juga didapatkan dan kajiannya agak dalam. Fokus baik-baik. Satu, jika ditemukan ayat Al-Quran dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah menyatakan beriman, maka informasi yang disampaikan setelah kalimat itu menjadi ukuran tingkat keimanan kita yang mengaku beriman. Itu kaidah pertama. Jadi kalau ibu menemukan dalam Al-Quran ayat dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, atau dibuka dengan kata iman walaupun tidak dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Misal Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib. Oke, dibukanya dengan iman. Maka informasi setelah kalimat ini itu menjadi ukuran tingkat keimanan seseorang. Kalau informasinya berupa perintah cepat dilakukan, ini menandakan imannya kuat. Kalau informasinya larangan, jangan dikerjakan, lalu ibu cepat tinggalkan, itu pun imannya kuat. Tapi sebaliknya, kalau setelah kata iman itu perintahnya tidak cepat dikerjakan, ada malas dilakukan, ini menunjukkan iman lemah. Contoh, kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Setelah ada kata iman, ada informasi tentang menunaikan salat dengan serius. Salat. Maka penunaian salat ini sekaligus menjadi tanda kekuatan iman seseorang. Satu, kalau ibu merasa beriman, mengaku beriman, pasti ibu sholat. Kalau ada orang mengatakan saya beriman tapi dia tidak sholat, ini menunjukkan ada persoalan dalam imannya. Untuk itulah nanti kita akan temukan sholat itu bahkan disebut dalam Al-Quran dengan kata iman. Itu ada di Al-Baqarah ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Salat disebut dengan kata iman. Jadi kalau ada orang mengatakan saya beriman tapi tidak salat, itu imannya langsung disoal oleh Nabi. Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarku shalah. Perbedaan orang beriman dengan orang yang belum beriman itu lihat salatnya. Kalau dia meninggalkan salat, itu tanda belum ada iman dalam dirinya. Jelas? Baik. Kemudian saya mengatakan saya beriman. Bagaimana kemudian dengan imannya dia menunaikan sholat? Nanti turun ayat lagi. Nah ini yang paling dahsyat. Diturunkan pertama tentang ukuran waktu-waktu sholat. An-Nisa, surat para ibu, ayat 103 misalnya. Quran surah 4 di ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, bukan 'alal muslimin, 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh, saya langsung ke ujungnya saja, bagi orang beriman itu waktu-waktu sholat diketahui dan terjaga. Tadi subuh sholat tabu sabraha. Subuh, jangan lihat ke sana atau sini. Jam berapa subuh tadi? 4 4:41, 4:35, 4:40. Ya, terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. Ini menunjukkan para ibu berasal dari daerah yang berbeda, itu kan? Nggak apa-apa. Ya ambillah misalnya tengah-tengah lah, 4:45 misalnya ya. Misal 4:45. Ini cara ngukur iman begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4:45. Ibu bangun. Ya Allah, sudah azan. Langsung ibu respon, siap-siap, siap sholat. Jika terjadi demikian, 4:45 azan, 4:45 ibu langsung respon, iman ibu standar.
Nah, belum kuat. Suami ibu kerja, masuknya jam 8, datang pas jam 8, standar tidak? Standar. Kalau suami ibu datang dari jam 6, itu hebat. Dipanggil 4.45, Anda bangun dari jam 4, siap-siap dulu, wudhu, pemanasan, tahajud dulu, istighfar, itu iman kuat. Bangun misalnya 4.10 WIB, waktu Indonesia bagian Bandung. Dipanggil 4.45, ibu baru sadar 5.44. Dibalik. Nah, ini bermasalah. Simpelnya begitu. Nah sekarang ayat ini dibuka dengan kata iman. Kembali ke Al-Hujurat. Ini saya agak dalam sedikit ya. Ya harfun nida linida il qaribi wal mutawassit wal ba'id. Ya huruf untuk memanggil dengan 3 jarak. Jarak dekat, jarak menengah, jarak jauh. Disebutkan sekitar kurang lebih 361 kali dalam Al-Quran. Ayyuha, ayyunya dalam i'rab itu munada, berfungsi menguatkan hukum. Haknya tanbih, untuk mengingatkan. Disebutkan kurang lebih sebanyak 150 kali dalam Al-Quran. Alladzina, isim mausul konjungsi, bentuknya jama, mencakup semua lintas gender, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, statusnya apapun. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Lalu dipasangkan dengan kata iman. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang saya terjemahkan dengan tafsir. Wahai semua yang telah menyatakan beriman kepadaku, kata Allah. Aku tak peduli dimanapun kau berada. Apakah merasa dekat denganku? Menengah imanmu tadi? Apakah engkau merasa jauh? Sehingga terkadang, maaf sekali, sangat sulit merasakan dan menunaikan perintahku. Aku tidak peduli siapapun engkau. Mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Aku ingatkan, aku kuatkan. Aku akan sampaikan informasi penting yang kalau ini dikerjakan akan menguatkan imanmu dan menjadikan engkau semakin dekat kepadaku. Makanya tidak ada satupun sahabat Nabi, laki-laki, perempuan, kalau turun ayat ya ayyuhalladzina amanu, kecuali mereka langsung bergembira. Ada yang lompat, ada yang mengatakan syukur ya Allah, terima kasih ya Allah, karena Allah akan menurunkan satu ayat informasi yang menandai penguatan iman seseorang dan membuat dia lebih baik dalam kehidupan. Apa informasi di Al-Hujurat ini? Merespon tadi sikap-sikap secara adab dan akhlak yang harus diberikan pedoman sehingga menjadi orang baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua yang beriman yang ada di peristiwa ini nih. Sesuai dengan nuzul tadi ya, turunnya ayat. La tuqaddimu baina yadayillahi war rasul. Jangan cepat mengambil keputusan sementara Allah dan Rasul belum memutuskan. Siapa yang harus konsultasi ke Nabi? Ini orang keperluannya apa? Nabi belum ditanya, sudah mengambil keputusan dan engkau berdebat dengan itu sementara Nabi belum memutuskan. Kira-kira untuk siapa ayat pertama ini? Tadi yang saya sebutkan di awal. Abu Bakar dan Umar. Kejadian pertama ayat 1 terkait dengan peristiwa sahabat Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar plus Umar. Pelan-pelan. Ya. Kang Daan ada nggak Kang Daan? Kang Daan, assalamualaikum. Ada Kang Daan? Ada, boleh ke depan sini? Nah, Kang Daan, silahkan sebelah sini. Mau gantian kita? Nah, sekarang pelan-pelan ya. Ini insya Allah saya sudah hafal ini. La tuqaddimu ay la tataqaddamu. Yang dimaksud la tuqaddimu maksudnya la tataqaddamu. Tuqaddimu itu ada 3 kata. Ada qadima, ada qaddama, ada taqaddama. Izin Kang Daan, mohon maaf. Kang Daan datang ke sini, maju sedikit aja ke depan. Ini qadima namanya.
Beliau datang dari belakang sampai ke sini qadima. Saya katakan qadima Sayyid Daan, Masya Allah. Kang Daan sudah tiba. Jelas? Contoh lagi, izin Kang Daan, sini. Ini mau sholat, belum ada imam. Tiba-tiba saya mengatakan, tafaddal, ya, ke DKM, qaddim Kang Daan, dahulukan Kang Daan menjadi imam. Maka diminta Kang Daan untuk maju, oleh orang didahulukan. Silahkan Kang Daan maju. Ini namanya qaddama, diminta maju oleh orang. Jelas? Tapi yang ketiga, nggak diminta, maju sendiri. Nah, ini namanya taqaddama. Jadi ada qadima, ada qaddama, satu lagi ada taqaddama. Yang di ayat ini menggunakan la tuqaddimu, asalnya dari qaddama tapi punya makna taqaddama. Bagaimana memahaminya? Kang Daan boleh duduk dulu sebentar. Mohon izin. La tuqaddimu, kalau memaknai dengan la tuqaddimu, hei Abu Bakar dan Umar, dan engkau sahabat yang luar biasa imannya kuat, yang dekat dengan Rasulullah, sahabat mulia, la tuqaddimu, jangan dulu saling mendahulukan dirimu untuk menetapkan putusan sementara Nabi belum ditanya. Jelas? Awas, ini satu. Kalau dipahami la tataqaddamu, jangan mendahulukan dirimu sementara Nabi belum memberikan sebuah putusan. Baina yadayillahi wa rasul, karena keputusan Nabi itu otomatis petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan yang pertama, ayat ini turun bukan untuk merendahkan Abu Bakar atau Umar, awas, tapi ingin memberikan satu tuntunan adab yang menyelesaikan persoalan. Kesimpulan cepatnya apa? Kalau ada masalah, ibu jangan soal orangnya, selesaikan masalahnya. Seringkali kalau terjadi masalah, itu yang disoal orangnya, yang dibikin status tuh orangnya. Gak nyangka ya, gak nyangka ibu itu, nyangka tuh. Itu. Ya, jadi kalau ada masalah, selesaikan persoalannya, jangan orangnya. Karena yang jadi persoalan itu masalahnya, orangnya masih berkehidupan. Itu poinnya. Itulah kenapa sering kita temukan dalam Al-Quran, kalau ada persoalan yang diluruskan, itu orangnya jarang disebut. Ibu kenal Fir'aun? Ibu sekali lagi bilang, kenal, saya pulang. Paling dia kenal Fir'aun. Fir'aun itu kan bukan nama asli. Korun itu bukan nama asli. Ya, jabatannya yang disebutkan. Kenapa tidak disebutkan namanya? Karena yang bersoal itu bukan namanya, yang soal itu sikapnya. Dikhawatirkan nanti ada orang dengan nama yang sama, tapi sikapnya baik, maka dia terdolimi dengan perbuatan itu yang menyoal pada namanya. Jelas? Paham di sini? Nah, jadi kalaupun nanti saya misalnya, Kang Daan atau siapapun, ada sesuatu yang tidak tepat, dan secara hukum itu memang salah, harus diperbaiki, maka perbaiki kesalahan itu tanpa harus kemudian menyoal orangnya, dan jangan merasa rendah dengan itu. Paham sampai sini? Halo, jelas? Baik. Satu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Ayatnya turun untuk siapa? Sahabat Abu Bakar dan Umar. Yang diluruskan itu orangnya atau persoalannya? Karena yang diluruskan persoalannya, maka turun kaidah dalam ilmu Al-Quran. Apa kaidahnya? Kaidah tentang sababun nuzul, berbunyi begini: al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum itu berlaku karena keumuman ayat dan lafadznya, bukan karena sebab khususnya. Jadi sebabnya turun untuk sahabat Abu Bakar dan Umar, tapi hukumnya bukan untuk orang keduanya, bukan untuk dua sahabat mulia ini, tapi panduan umum untuk kita semua yang hidup sepanjang masih baca Al-Quran. Apa hukumnya? Kalau Allah sudah memberikan tuntunan melalui Rasulnya, jangan bikin hukum dan keputusan sendiri. Jelas? Abang ada kapungkur suur lepatna, badai tobat, tuh sawias duh 4 rakaat sama jantan 5 weh. Nah,
Maaf yang tidak paham ya. Jadi, oh saya dulu banyak salahnya, nggak apa-apa nanti duhur saya tobat, yang biasanya 4 saya 5 gitu. Nggak bisa. Ya, tetap ikuti hukumnya. Jadi kalau Allah sudah tetapkan, udah lakukan yang seperti itu. Nabi sudah pandu, lakukan. Bagaimana tahu panduan Allah ini lewat Rasul? Maka ditelusuri oleh ulama yang belajar-belajar. Dari pelajaran itu tersambung pada orang yang belajar, pernah belajar dengan Nabi SAW. Itulah yang disebut dengan sanad namanya. Jelas? Nah, jadi kalau sudah ada hukum, jangan bikin-bikin sendiri. Ngaji Quran, Nabi perintahkan pakai tajwid misalnya. Dituntun langsung, ilmunya belum ada. Tapi Nabi tuntun, bacanya begini, ikuti. Ini yang panjang, ini yang pendek. Ini yang nyambung wasol, ini yang wakaf berhenti. Ini awalnya, ini akhirnya. Nabi ajarkan. Lalu oleh ulama, dari kalangan sahabat diajarkan lagi. Yang Arab paham, setelah itu dihimpun. Supaya jadi ilmu dipelajari. Bisa ada buku dicatat. Maka disebutlah ilmunya dengan tajwid. Maka ada ilmu yang pendek kitabnya, tipis, seperti Hidayatul Mustafid fi ilmi tajwid. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wastilahan ilmun yu'rafu biha qaum mustaqam nasifati wal mududi wa ghairi dzalika katarqiqi wa nahwihima. Ya, ma ghayatu ilmi tajwid ghayatu bulughun nihayati fi itqani lafdzil qur'ani alamatul luqiyah min al-hadath nabawiyyati absahiyati wa qila ghayatuhu saunul lisani anil khata'i fi kitabillahi ta'ala. Paham? Tidak. Singkatnya kalau baca Quran, baca dengan baik dan benar sesuai Nabi yang mengajarkan. Nanti akan muncul sendiri iramanya, muncul suaranya, suara khas, gak usah dipaksakan. Kang Daan kalau ikut tajwid akan terasa ada getaran keluar dari tempat suara ini, huruf-huruf keluar suaranya akan membentuk ciri khas suara Kang Daan dalam mengaji. Itulah hebatnya Quran. Nah, iramanya nggak sama dengan yang lain karena ada tajwid di dalamnya. Kalau sudah ada tajwid, jangan memaksa pakai irama-irama lain. Apalagi irama-irama musik jauh itu. Ya? Karena di Arab pun dulu ada syair, ada qasidah, ada musiknya, ada 17 tuh. Ada tawil, ada madid, ada rajaz dan seterusnya. Tawilun lahudunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa bainad dakhuli fa haumali. Rojas, ya, mustafilun, 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 madid, ya, mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ilatun, tala'al badru alaina min thaniyatil. Nah, itu asalnya dari apa? Dari madid, 17 dipilih salah satu. Tapi sampai hari ini nggak pernah ada orang Arab baca Quran pakai irama 17 itu. Imam Masjidil Haram membacakan surat Ad-Duha dengan irama madid. Wadduha wallaili idza saja. Nggak ada. Nah, jadi kalau Allah sudah memerintahkan lewat Nabi, simpel saja. Jangan banyak pilihan. Ya, datang ke sini, oh saya mau baca Al-Fatihah pakai langgam Sunda versi Manuk Dadali. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tinggalin aja yang kayak gitu tuh. Jelas ya? Ya, maka nggak perlu aneh-aneh baca Quran langgam Jawa, langgam Sunda untuk menunjukkan bahwa Quran bukan hanya milik Arab. Itu nggak ada kerjaan. Tinggalkan itu yang begitu. Jelas? Nah, ini praktek hukum. Kalau sudah ada hukum Allah, jangan banyak ditawar, pasti ada hikmahnya. Warisan laki-laki dengan perempuan berapa banding berapa? Udah, kalau Allah udah tetapkan, pelajari hukum dan hikmahnya, jangan langsung protes dulu. Ini melanggar kesetaraan gender. Yang menciptakan Allah, yang tahu kebutuhan kita Allah, yang menetapkan siapa? Bu, kenapa laki-laki 2 Kang Daan coba? Yang satu dibawa pada dirinya, yang satu dibawa bekal untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Ibu tidak punya kewajiban mencari nafkah, jadi adil untuk ibu 1, suami 1, 1 lagi dipakai bekal cari nafkah. Baliknya ke ibu juga. Karena kan kalau laki-laki, harta saya untuk keluarga dipakai, istri kan beda. Harta saya, harta suami, itu. Satu. Itu kan. Aduh. Udah, sini. Itu satu ya, paham? La tuqaddimu baina yadayillahi
wa rasul. Jadi praktek ayat ini, kalau sudah Allah perintahkan, kalau ibu belum paham jangan protes dulu, pelajari dulu. Misal, Allah perintahkan indah banget tentang jilbab, tentang hijab. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Perhatikan kalimatnya. Kul li azwajika wa banatika. Sampaikan pada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan seluruh perempuan-perempuan istri-istri orang beriman, perempuan-perempuan beriman. Ibu bayangkan Bu, saking indahnya, seluruh perempuan yang beriman disetarakan di hukum ini dengan istri-istri Nabi dan anak-anak perempuan Nabi. Ibu kalau ada yang bilang begini misalnya, ibu diberikan kesempatan, Bu, tolong masuk ruangan itu dengan istri-istri Nabi dan dengan anak-anak Nabi. Ibu mau nggak? Masya Allah, gitu ya. Allah turunkan ayat, dibuka dengan kalimat menyamakan hukum ini dari istri-istri Nabi, anak-anak Nabi, sampai dengan perempuan-perempuan beriman. Apa kalimatnya? Perhatikan. Yudnina alaihinna min jalabibihinna, sampaikan pada perempuan-perempuan beriman, sama dengan istrimu, sama dengan anak perempuanmu, coba mulai hari ini kenakan jilbabnya, rendahkan jilbabnya, turun perintah. Nah ibu kalau belum paham kenapa harus ada ini, pelajari dulu kenapa sih diminta berjilbab ya. Lalu perhatikan kalimatnya. Asa ayyu'rafna fala yu'dzaina. Lewat jilbab itu aku ingin berikan hadiah kepada setiap perempuan-perempuan beriman, yang dengan itu dikenalilah orang itu mendapatkan hadiah dariku. Dan kalau dia sudah mengenakan itu, wajib bagi laki-laki muslim menjaga dan melindungi kehormatannya. Ibu tahu kejadiannya apa? Perempuan muslimah sebelum hijab turun, itu ada preman-preman sekitaran Madinah yang mengganggu. Ketika diganggu, dilaporkan ke Nabi. Turunlah kemudian ayat ini. Begitu turun ayat ini, maka orang-orang muslim yang perempuan mulai mengenakan kerudung sebagai penanda bahwa ini orang telah muslim, ada hadiah dari Allah, dan ada ayat berlaku. Laki-laki muslim dimanapun berada yang menggunakan kerudung lindungi. Maka ketika seorang mengganggu perempuan ini lagi, maka berangkatlah keluar orang-orang Islam yang laki-laki mengatasi gangguan itu sampai selesai gangguan. Jadi ini jilbab bukan sekedar aksesori digunakan, bukan. Tanda hadiah dari Allah yang kala itu dikenakan dengan iman, otomatis laki-laki punya kewajiban melindunginya walaupun dia bukan mahramnya. Makanya sangat berdosa bila ada perempuan mengenakan kerudung dan menunaikan, mengerjakan maksiat dengan kerudungnya. Hati-hati tuh, nyuri di toko pakai kerudung gitu kan, simpan di balik kerudungnya. Anda bayangkan hadiah Allah dipakai untuk tindakan kriminal, itu dosanya besar. Ya, maka coba belajar dulu itu supaya merasakan kenikmatannya. Nanti setahap, setelah paham, coba rasakan itu. Sampai nanti pulang dalam keadaan sudah berusaha menggunakan itu dan wafat dalam keadaan menerima hadiah Allah. Makanya kenapa saat wafat kerudung itu dipakaikan lagi, tambahan dari kain kafan. Karena hadiah itu berlaku bahkan setelah wafat. Jadi kalau ada perempuan muslim misalnya tidak menggunakan kerudung, itu tetap ketika dia meninggal dipakaikan kain kafan tambahan kerudung di dalamnya. Beda dengan laki-laki Kang Daan tuh, jangan dipaksakan. Laki-laki cuma 2, perempuan tambah 1 lagi untuk kerudungnya. Betapa tinggi nilai itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kalau Allah sudah berikan hukum pasti ada kebaikan. Coba ibu terima dulu, belajar hikmahnya, dan cari perhatian Allah, abaikan perhatian manusia. Dilakukan dengan iman, mereka pasti akan menerima dengan baik. Jelas? Ya. Saya sering bercanda begini, jangan sampai bikin malaikat itu nanti jadi heran. Ya, begitu kemudian dipakaikan kain kafan ada kerudungnya. Dilihat sama malaikat, atas kerudungan gening. Ini bercanda ya. Tapi juga jangan kita mencela orang. Ya, kalau ada misalnya yang sedang belajar, kita doakan, didukung, ya, didoakan dengan baik, dan jangan dijauhi. Oh, ini mah bukan circle saya. Oh, tidak. Ya, kurang kerjaan itu. Dah. Kenapa saya katakan itu? Karena ada di antara sahabat perempuan pun yang saking belum punya kerudung, itu belum pakai kerudung.
Sehingga dalam sholat Idul Fitri kata Nabi, tolong perempuan yang punya kerudung lebih, pinjamkan pada kawannya, pakaikan itu supaya dia bisa berkerudung dalam kesempatan sholat itu. Indah tuh. Jelas? Balik ke sini. Wattaqullah. Orang-orang yang berusaha selalu mengamalkan kebaikan walaupun itu dipandang mengoreksi kekurangannya, itu bagian dari upaya meningkatkan takwa kepada Allah. Saya diperbaiki oleh Kang Daan misalnya, Ustadz, tadi kayaknya ada yang keliru menyebutkan. Saya lihat, oh betul keliru. Lalu saya berusaha menyampaikan, yang tadi keliru ya, yang benar yang ini. Nah itu bagian dari ketakwaan kita kepada Allah. Jadi jangan gengsi memperbaiki kekurangan. Jelas? Innallaha sami'un alim. Karena pasti Allah mendengar semua yang kita katakan. Alim, maha mengetahui tujuan dan keadaan hati kita saat mengungkapkannya. Hati-hati Bu, kalau mau ngobrol Allah tahu tuh. Ya. Tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Kalau ibu mau cerita pada siapapun, sebelum diungkapkan Allah sudah tahu dan paham maksudnya apa. Tuh, yang sekarang sedang mikir tuh di hatinya tuh. Hah? Allah tahu tuh. Ya? Makanya penghujung ayat ini apa maknanya? Selalu berhati-hati menghadirkan perasaan karena Allah mengetahui apa yang tertanam pada jiwa kita. Jelas? Nah, maka saya ambilkan hadis kuncinya. Arahkan perasaan itu pada yang positif, karena disitulah ridha Allah akan turun. Apalagi seorang ibu nih ya. Ya, perempuan saja kalau sudah menjadi ibu, itu pikirannya bahkan menjadi doa. Makanya kalau ada anak misalnya bertindak kurang menyenangkan, atau suami sedang kurang nyaman, kurang baik sikapnya, cepat arahkan kepada doa yang baik. Dan potensi itu yang bisa merubah. Anak kecil main di pasir, kisah nyata, ibunya masak. Saya pernah sampaikan di sini. Tamu datang, tamu ayahnya. Ibu sudah siap menyajikan, datang anaknya. Umi. Pasirnya dilempar ke makanan yang sudah jadi. Kalau ibu di posisi jadi ibunya anak itu, apa yang ibu lakukan? Aduh, mana itu? Astagfirullahaladzim. Ibu ini mengenakan apa? Perhatikan kata ibu ini. Idhab ilal haram takunu imaman fi. Nah, kamu pergi deh ke Masjidil Haram jadi imam di sana. Dia memendam rasanya, dikeluarkan di katanya, kamu pergi ke Masjidil Haram jadi imam. Sampai sekarang anak itu masih jadi imam, bahkan ketua dewan imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itulah Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ya. Tapi jangan setelah ibu sengaja mengatakan, nyandak eta tanuh tadi dia. Dua. Kita dua ayat dulu ya, pelan-pelan ya, waktunya sebentar lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wala tajharu lahu. Saya sengaja baca ujungnya dengan harakat supaya bunyi ya, ketahuan. Saya tidak matikan. Wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai seluruh yang telah menyatakan beriman. Saya tidak akan mengulang lagi. Hukum kedua,
Hukum pertama tadi sudah, hukum kedua. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan meninggikan, mengeraskan suaramu di atas suara Nabi. Volumenya. Sudah? Wala tajharu lahu bil qawli, dan jangan biasakan memanggil Nabi dengan keras-keras atau bicara keras-keras di dekat Nabi. Kajahri ba'dikum li ba'd, seperti engkau ngobrol keras dengan temanmu. Perhatikan ya konsekuensinya. Antahbata a'malukum, perbuatan itu bisa menghilangkan amalmu seketika. Wa antum la tash'urun, dan engkau tidak menyadari itu terjadi. Pelan-pelan. Tadi yang sedang berdebat kencang itu siapa? Abu Bakar dan Umar. Saking kencangnya kedengaran ke Nabi ya. Baik. Maka ayat kedua ini masih seputar tentang Abu Bakar dan Umar. Kembali ke kaidah. Al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum itu berlaku dengan keumuman makna hukumnya karena lafaz, bukan karena sebabnya. Kita berterima kasih pada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dengan kejadian ini turun hukum untuk memandu kita berakhlak kepada Nabi. Hukum kedua tentang akhlak terhadap Nabi. Akhlak terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelan-pelan. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan meninggikan, mengeraskan suara di atas volume suara Nabi. Pernah dengar riwayat Nabi teriak-teriak? Belum pernah kan? Ya, kecuali misalnya dalam militer, ketika mempertahankan wilayah, memberikan instruksi, kan nggak mungkin pelan. Khalid, maju, ya kan nggak mungkin. Ya, Khalid, maju, pasukan pemanah, naik, gitu kan? Gitu. Ya, kalau ngobrol biasa begini, wala tajharu lahu bil qaul, jangan tinggikan. Seperti ngobrol pada umumnya. Ada adab terhadap Nabi. Kalau bicara dengan Nabi, jangan seperti dengan orang pada umumnya. Suara terlampau tinggi, seakan-akan tidak ada penghormatan kepada Nabi. Nah, ini poinnya. Orang yang sengaja bersikap terhadap Nabi dengan cara hati-hati yang terlihat mengurangi kehormatan Nabi, itu seketika amalannya akan hilang pahalanya tanpa dia sadari. Nah, sekarang nabinya masih ada nggak? Saya ulangi, nabinya masih ada nggak? Ada, cuma terkubur kan, sudah meninggal. Baik kan? Hukumnya masih berlaku. Dan ingat, Nabi beda dengan kita. Walaupun kemudian beliau sudah wafat, sudah dikuburkan, tapi keadaannya terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di antara penjagaan Allah masih mengalirkan komunikasi umatnya kepada Nabi. Ini yang tidak dimiliki nabi-nabi lain. Bagaimana cara mengalirkan komunikasinya? Turun ayat di Al-Ahzab ayat ke-56 itu. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan Nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Allah dan para malaikat memberikan salawat pada Nabi. Salawatnya Allah itu kasih sayang, pujian. Salawatnya malaikat kepada Nabi itu pengagungan, kemuliaan. Salawatnya kita kepada Nabi, penghormatan kepada Rasulullah yang telah memberikan kebaikan pada kita selama hidup. Bahkan kalau kita salawat, ketika kita salawat, sampai salawat itu pada Nabi dan ditetapkan oleh Allah, kembali pahala pada kita 10 kebaikan. Man shalla alayya, kata Nabi, salatan wahidah sallallahu alaihi as-salawat. Siapa yang salawat pada Nabi, 1 salawat, itu melahirkan pahala 10 kebaikan langsung kembali kepadanya. Nabi nggak butuh salawat kita, tapi itu gambaran penghormatan kita pada Nabi yang telah merubah kehidupan kita dengan perjuangan beliau, sehingga kita menjadi lebih baik. Ibu tahu dari mana kita bisa menjadi baik, berakhlak yang baik, hubungan sama Allah baik, kalau bukan Nabi pernah sampaikan? Cara membalasnya bagaimana? Nggak bisa. Minimal hormati itu, agungkan itu dengan sholawat.
Nah, dahsyatnya Nabi Muhammad, kalaupun sudah meninggal, kita nggak bertemu, kalau sholawat, Allah tugaskan satu malaikat mengantarkan sholawat itu langsung kepada Nabi. Itu yang nggak ditemukan di nabi-nabi lain. Nah, artinya kalau sedang sholawat, bicaranya kepada siapa? Ditujukannya Nabi. Maka berlakulah hukum ini, jangan sembarangan sholawat keras. Ya, di zaman Nabi, nabinya ada, bukan sekedar sholawat. Kalau di zaman Nabi langsung interaksi. Oi Muhammad, itu kan hilang amal seketika. Sama dengan sholawat juga. Ya, bahkan ada ulama yang langsung mengatakan, nanti buka di beberapa kitab tafsir dan disimpulkan keterangan ini oleh Syekh Mustafa Al-Maraghi ketika menafsirkan ayat ini. Bahkan demi menghormati Nabi, memanggil nama Nabi pun jangan langsung ke namanya. Minimal sertakan nama Nabi atau Rasul di depannya. Rasul, Nabi. Maaf ya, itu ada adik misalnya. Lihat Kang Daan di sini, tiba-tiba manggil, "Woi Daan." Maaf Kang, punten gitu ya. Gimana kira-kira? Nggak sopan ya? Ya, bayangkan pada manusia biasa saja kita manggil dengan adab. Kepada Nabi adabnya bagaimana? Ada ulama mengatakan, langsung menyimpulkan dari ayat ini, sertakan kalimat yang Allah pun mengajarkan pada kita menyertakannya. Ya ayuhan Nabi. Maka sertakan sebelum kata Muhammad, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kita singkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dalam dua bab utama, misal dalam sholat, itu pun ada ikhtilaf kecil, juga dalam syahadat. Syahadat kita boleh langsung mengatakan karena disandingkan dengan Allah langsung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, itu boleh langsung. Itu dalam tahiyat. Asyhadu an la at-tahiyatu lillah sampai ujungnya, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibah sampai ujungnya, karena ada 7 versi doa, langsung ke syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di luar aspek itu, interaksi keseharian, ada 3 yang melekat pada Nabi. Nabi Muhammad, Rasulullah, Sayyidina Muhammad. Dari mana hadis tentang Sayyidina? Ana Sayyidu ibnu Adam wala fakhar. Kata Nabi, kalau ada yang dipanggil Sayyid, tuan, saya Sayyid ibnu Adam. Saya itu tuannya seluruh anak cucu Adam, tapi tidak ada fakhar. Tidak ada di situ rasa kebanggaan, tidak ada kesombongan dan sebagainya. Dari situ ulama menurunkan sampai ada Syekh Ibnu Taimiyah, beliau menulis kitab dalam Tazkiyatun Nafas, itu membuka mukaddimahnya dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, jadi boleh pakai kata Nabi, boleh pada kata Rasul, boleh pada kata Sayyidina. Dan ini sudah biasa. Awas ya, jangan sampai nanti apa Bapak Ibu tidak menyadari bahwa Muhammad Rasul kita pernah menyampaikan. Nah, itu nggak sopan. Jadi menyampaikan kalimat ketika tidak sopan pada Nabi untuk menunjukkan bahwa ada rasa yang terpendam yang tidak nampak, dan itu tak sopan. Ketika keluar seperti itu pahala hilang. Tanpa terasa hilang. Wa antum la tash'urun an tahbata amalukum, amal-amal Anda selama ini langsung berkurang dengan kadar kesombongannya itu, wa antum la tash'urun, dan dia tidak sadar bahwa pahalanya hilang. Jelas sampai sini? Dah, 2. Masih ada waktu? Kang Daan, masih ada waktu? Wah, masih ya, sedikit lagi ya. Boleh saya sempurnakan ayat 3 dengan cepat? Yang kedua, 1 dengan 2 masih tentang adab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulan pertama, kalau ada hukum dari Rasul, langsung kerjakan. Kalau belum paham, pahami dulu hikmahnya sehingga terasa nikmat ketika mengerjakannya. Jelas? Yang kedua, beradablah ketika memanggil nama Nabi, bersalawat pada Nabi, atau berinteraksi yang mengaitkan Nabi dan keluarga terdekatnya, misalnya seperti istri-istrinya, itu juga lekat dengan Nabi. Sehingga biasakan misalnya manggil Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Hafsah, ya, karena itu terkait dengan kedekatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sampai sini? Ya, baik. 3, cepat.
Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaik alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfirah wa ajrun azim. Baik, saya mau tanya pada ibu sekalian, ketika dua ayat ini turun, kira-kira respon sahabat Abu Bakar dan Umar itu bagaimana? Waktunya tipis, kalau tak tahu katakan Allahu a'lam. Apa-apa. Responnya diungkapkanlah pada ayat ketiga ini. Jadi begitu ayat ini turun, langsung diamalkan ayatnya. Abu Bakar langsung diam tertunduk, Umar langsung merendahkan suaranya dan mengatur selembut mungkin. Berpaling dari sesuatu yang kurang baik kepada yang baik, itu bahasa Arab disebut dengan ghadda ya ghaddu, ghaddun. Ghain ba. Gha. Coba gha. Ba. Ba. Gha. Ba. Gha gha. Ba. Gha gha ba. Nanti lain waktu kalau ada waktu belajar tajwid. Tajwid itu enak kalau kita paham ya isinya. Ibu tadi ngaji apa dengan Ustaz Adi? Ghaddah. Dah, balik lagi sini. Memalingkan dari yang kurang baik pada yang baik, ghaddun. Misal, ini keluar ada iklan gak bagus. Ibu buka handphone, pengen lihat ceramah, ada iklan gak bagus. Maka pandangannya dipalingkan dari yang gak baik itu. Pandangan disebut basar. Memalingkan dari yang tidak baik pada yang baik, ghaddul basar. Jelas? Nah, misalnya Quran surah ke-24 ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Ghaddul basar. Kalau memalingkan kata-kata kurang baik jadi baik. Keras jadi lembut. Kosakata kurang baik jadi baik. Itu namanya ghaddul aswat. Ghaddus saut. Jelas? Maka turun di ayat ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika turun ayat 1, ayat 2, itu seketika apa? Beliau langsung mengamalkan ayatnya karena ketaatan pada Allah dan Rasul. Itu niatnya. Oh, tolong catat ini ya Bu ya. Jadi berubah jadi baik itu bukan karena dituntut baik, bukan. Karena Allah perintahkan. Ibu pakai kerudung pun, pakai jilbab pun, bukan karena ingin terlihat tampil lebih bagus, bukan. Karena Allah perintahkan. Kalau nggak diperintahkan, saya akan lakukan. Kalau ada orang yang seperti itu langsung dipuji. Pertama, perhatikan pujian Allah dalam Al-Quran. Itulah orang yang lulus ujian takwa dalam jiwanya. Jadi ujian itu tidak harus datang lewat kebaikan, kadang-kadang lewat kesalahan. Jelas? Abu Bakar, Umar diuji oleh Allah, diizinkan terjadi. Kan kalau Allah nggak izinkan nggak mungkin terjadi. Untuk apa? Pelajaran besarnya bukan untuk menyimpulkan Abu Bakar salah nih, Umar salah nih. Tidak, itu salah kesimpulan. Untuk menunjukkan ketika itu terjadi, responnya apa? Langsung berubah mengikuti petunjuk Allah. Turun ayat ketiga. Itulah orang yang lulus ujian, petanda hatinya bersih, jiwa takwanya muncul. Ini langsung pujian Allah yang diberikan pada Abu Bakar dan Umar. Makanya kalau ada orang mengaku Islam mencela sahabat Nabi seperti Abu Bakar dan Umar, itu langsung bertentangan dengan keterangan dan ayat Quran yang Allah turunkan. Nih. Terus, hukum lanjut ya. Apa hukum dasarnya? Ambil suasana kita sekarang. Dari peristiwa itu, kalau ada Allah mengarahkan hukum pada kita, lalu kita praktekkan karena Allah. Misal,
La yaskhar qaumin qaum, ya ayyuhalladzina amanu, nanti ada ayat setelahnya, la yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. Ibu berlatih menata lisan untuk tidak mencela karena menaati hukum Allah. Itu langsung masuk pada golongan ini. Itulah orang yang bersih hatinya dan baik takwanya. Begitu mau mencela, la yaskhar. Tangan mau bikin status, tahan. La yaskhar. Karena Allah, bukan karena yang lain. Jelas? Ibu menaati suami, diikatnya dengan kata qonitat. Qonitat itu menaati karena Allah pada yang baik-baik. Taatnya itu bukan karena suaminya, karena Allah perintahkan. Tapi pada yang baiknya. Jadi kalau suami minta pada yang tak baik, boleh menolak dengan cara yang lembut, yang halus. Itu pun bagian dari ketaatan pada Allah. Misal, mah nanti aku ada family gathering dengan teman-teman dan mereka kayaknya nggak biasa lihat yang berjilbab. Mama lepas dulu ya sebentar. Nanti habis itu pakai lagi. Karena di titik itu keinginannya bertentangan dengan keinginan Allah, maka dahulukan keinginan Allah, tapi dijawab dengan cara yang lembut. Pa, bukannya nggak mau taat sama papa, khawatirnya gini, ketika mama lepas, ini yang sudah diwasiatkan oleh mama sebelumnya, dididik, dijaga, tiba-tiba misal mama meninggal dalam keadaan sedang lepas jilbab, gimana di hadapan Allah? Oh ya udah, pakai aja deh, mudah-mudahan ada hidayah buat mereka misalkan. Nah, itu melembutkan hati, nggak apa-apa dengan cara demikian, ya. Tapi jangan sampai diungkapkan dengan cara juga yang bisa menyinggung juga dengan cara yang tidak baik. Apa? Papa masih beriman? Nama aja iman, kelakuan. Nah itu nggak boleh. Teruskan. Lahum maghfirah, maka seketika yang salahnya diampuni. Tadi salah kan? Ayat 1-2 kan meluruskan kesalahan kan? Lalu setelah itu ayat 3 turun untuk menyanjung, memperbaiki kesalahan, langsung diam, langsung melembutkan. Maka yang salah tadi langsung digugurkan oleh Allah. Lahum maghfirah, dosanya dihapus, salahnya dihapus. Hukum besarnya, orang yang memperbaiki kesalahan karena Allah, dulu saya salah. Pandangan sering salah, bicara sering salah, mendengar sering salah. Sekarang saya ingin jadi perempuan yang lebih baik. Itu langsung yang dulu dengan tekad itu, saya pengen jadi perempuan lebih baik dalam pandangan Allah. Yang dulu itu digugurkan oleh Allah. Apapun itu. Wa ajrun azim, dan dengan tekad itu begitu dimulai, langsung pahala diberikan berlipat dari sebelumnya. Kalau ibu sudah berkerudung dipakai itu biasa. Orang yang nggak pernah pakai kerudung, pengen pakai kerudung, begitu dicoba karena Allah, itu pahalanya berlipat lebih banyak dibandingkan dengan orang yang biasa pakai kerudung. Itu. Makanya ada yang langsung menerjemahkan dalam tafsirnya al-jannah. Kalau dia wafat dalam perubahannya, digugurkan dosanya, diberikan pahala berlipat, surga menantinya. Itu. Masya Allah ya, ada yang mu'alaf, ada yang juga sudah lama muslim, terus berubah, latar belakangnya pengen lebih baik, dan sebagainya. Itu yang dulunya gugur. Makanya kalau ada orang berubah jadi baik, cerita lamanya itu jadi hikmah, bukan jadi gibah. Umar kan dulu sebelum Islam kurang baik kan? Tapi kalau diungkit itu jadi hikmah, bukan gibah. Ada orang hijrah jadi baik. Dulu pernah preman, terus tiba-tiba jadi baik, berubah, bahkan jadi ustadz, ngajar. Yang kisah dulunya bahkan diungkap untuk jadi hikmah. Itu dahsyatnya karunia Allah itu. Tapi itu tak mudah, kita harus melewati dulu gejolak dalam jiwa. Terus diuji dulu di samping. Biasa nggak ngaji, sekarang ngaji. Dipanggilkan Solihah, nama Lilis dipanggilnya Solihah kan, misalkan. Kadang-kadang gitu. Saya masih Lilis, sama seperti yang dulu, gitu kan. Biasa aja. Jelas? Kalau lewat itu terjadi perubahan, dipertahankan sampai wafat, ajrun azim, pahala melimpah dan menanti kita dalam kebaikan. Ayat 3. 4. Ayat 3 itu tentang pahala bagi orang yang berubah lebih baik. Ya, bahasa singkatnya sering disebut hijrah gitu kan. Jadi kalau kita berusaha berubah menjadi lebih baik, siapapun kita, ya, satu yang dulunya digugurkan oleh Allah,
yang kurang baiknya dihilangkan, nanti dikenalnya akan yang baik-baik saja. Jelas? Ya. Ini tolong catat kalimat ini ya. Kalau Anda sudah di posisi menjadi lebih baik, abaikan provokasi setan yang sering membuat kita mengungkit masa lalu. Abaikan. Karena Allah sudah menutupnya. Tapi setan suka mengganggu, datang kadang, kamu dulu begini, dosamu belum tentu diampuni. Tidak, statementnya sudah jelas, lahum maghfiratun wa ajrun azim. Jangan ungkit masa lalu ketika masa depan sudah terbuka. Ya, dan kalau sudah tahu masa depan lebih baik, jangan menjadi pribadi yang masa gitu. Masa bodoh. Masa iya sih? 4. Dah, adab dengan Rasul sudah, pahala terbaik untuk berubah sudah. Ayat 4, saya cepat, waktunya sebentar lagi, tinggal 5 menit. Innalladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Ibu masih ingat tadi ada orang-orang yang datang pengen ketemu Nabi, asalnya dari mana? Bani Tamim. 1 juta rupiah ya untuk ibu ini Pak Dan ya, tolong dicatat. Jumlahnya berapa? Banyak ya, nggak ada hadiahnya itu. Banyak. Manggil-manggil kan? Kalau banyak ujungnya pakai un, itu tandanya banyak. Muslim 1 orang, muslimun banyak. Mukmin 1 orang, mukminun banyak. Muhsin 1 orang, muhsinun. Pas ya? Mi-nya 1 kalau banyak, soun. Yunadun. Kalau ada un itu banyak. Sungguh orang-orang yang memanggil engkau dengan keras itu di depan pintu-pintu rumahmu. Di depan pintu-pintu rumahmu. Wara'il hujurat itu diartikan, wara itu kan belakang. Ya, wara itu di mana? Belakang. Jadi kalau ada ini ilustrasi ya, saya tidak pandai menggambar. Ini ada pintu, terus ada orang di sini misal. Pelan-pelan. Dia kan di depan pintu kan? Jelas? Halo, jelas? Dia di depan, tapi kan posisinya di belakang tuan rumah. Jelas ya? Di depan pintu, posisinya di belakang tuan rumah. Kalau kita ngelihat dari sini, dia berada di depan atau di belakang? Halo? Bu. Ini ada mic nih, ya. Ini di depan mic apa di belakang mic? Oke? Ini di depan mic atau di belakang mic? Kalau lihatnya dari sini, ini di depan mic kan? Lihatnya dari sini di belakang mic. Cobalah ibu lihat peristiwa itu, orang yang manggil-manggil di belakang pintu, karena kita diilustrasikan, diminta berilustrasi melihat orang ini manggil. Seakan terlihat di belakang. Jelas? Padahal dia berada di depan. Itulah dahsyatnya Al-Quran menggunakan majas. Coba engkau ilustrasikan peristiwa itu. Kalau ibu datang ke situ, ke Raudhah pas lewat, coba ibu bayangkan dulu pernah ada orang-orang manggil-manggil di situ. Paham ngaji ya? Yunaduna kami wara'il hujurat. Mereka manggil dengan kencang, Muhammad, Muhammad, kan? Aktsaruhum la yaqilun. Perbuatan semacam itu menandakan bahwa orang demikian kurang berpikir, kurang terpelajar, kurang baik. Maka orang beriman, karena dipanggilnya dengan iman, orang beriman beda. Orang beriman itu 1, terpelajar, yang kedua penuh dengan adab. Terpelajar, berpikir, yang kedua beradab. Ini kesimpulan 1. Jadi ternyata menjadi mukmin itu harusnya lebih pintar. Harusnya.
Yang kedua, menjadi orang beriman itu selain pintar, menjadi lebih baik, beradab. Jadi kalau ada orang mengaku beriman, pintar tapi tidak beradab, baru setengah iman itu. Jelas? Halo, jelas? Maka coba cek ya. Kalau kurang pintar, tingkatkan imannya, karena iman selalu bersanding dengan ilmu dalam bab pengetahuan. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Iman ketemu ilmu. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din. Iman ketemu fikih, iman ketemu ilmu. Jadi Bu harus bangga menjadi pribadi beriman dan buktikan keimanan kita itu menjadi lebih pintar. Kita itu umat Iqra, ayo baca yang banyak. Ibu sehari, saya tanya, ibu sehari baca berapa buku? Oh, kan ayatnya Iqra. Ayo punya target sehari baca buku tentang Sayyidah Aisyah, 1 bulan selesai. Besok baca buku tentang Sayyidah Khadijah, sebulan selesai. Qurannya coba sehari berapa juz? Saya kumaha ya. Kan nanti naik ke surga dipanggil dengan Qurannya. Dipanggil dengan Quran yang biasa dibaca. Ayo ngaji. Ya, ini tolong ya pesan saya. Usahakan selalu menghafal Quran. Jangan terlalu berlebihan, tidak harus menjadi 30 juz. Berusaha aja. Kalaupun wafat dengan 1 juz, 2 juz, setengah ayat misalnya, setengah ayat. Ya, setengah surat misalnya kan? Setengah surat. Nanti tercatat dalam wafatnya itu tercatat sedang menghafal Quran. Itu yang penting tuh, itu status terakhir. Sedang menghafal Quran. Nun, meninggal. Tertulis di buku catatan, meninggal sedang menghafal Nun. Ya, ayo baca. Baca, tugas hidupnya dibaca, baca, setelah itu beradab. Ngaji yang beradab, jangan ngaji pinter dalil, dipakai dalil untuk saling berdebat. Itu kurang adab. Dalilnya dipakai untuk beribadah, beramal, berakhlak. Hukum kedua, cara bertamu yang baik. Jangan bertamu walaupun penting memaksakan diri dengan teriak-teriak. Ya, pakai adabnya. Apa ketentuan di rumah itu? Misal ada bel misalnya, pijit bel nggak apa-apa, pijit dulu belnya. Tapi sunahnya assalamualaikum. Saat orangnya keluar, assalamualaikum. Bahkan sekarang belnya sudah ada bel assalamualaikum ya. Assalamualaikum, gitu kan? Belnya assalamualaikum, orangnya enggak, gitu kan? Pijit bel nggak apa-apa, pijit bel, ting keluar, begitu keluar assalamualaikum. Nah, kejadian ini ditolak oleh Quran, Apa yang ditolak? Memaksa tuan rumah keluar dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan. Orang beriman nggak akan melakukan itu. Kondon, keluar, kondon. Ustad, gitu kan? Ustad di dalam kan? Keluar dong, misalnya. Nah, itu nggak baik. Itu tandanya kurang iman. Kurang terpelajar, kurang beradab. Ya, gunakan hukumnya. Kalaupun nanti bel, pencet belnya. Ya, misalnya ada ketentuan di situ, gunakan dengan baik. Minimal sebagai muslim ucapkan apa? Assalamualaikum. Ketok, kalau nggak ada bel, ketok sekali. Nggak ada lagi 2 kali, nggak ada lagi 3 kali, nggak ada, ya sudah pergi. Jelas? Dah, ayat 5 terakhir. Ini terakhir kita tutup. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Masya Allah, ini indahnya Allah. Jadi kalau kita itu ngaji rahmat Allah, kita akan selalu punya rasa sulit mengungkapkan syukur. Ibu kalau sudah sampai di level ini Bu, hidup tuh indah sekali. Kalau sudah sampai di level
Gimana lagi saya mengungkapkan syukur atas rahmat Allah yang tidak terkira. Itu hidup rasanya indah dalam suasana apapun. Itu yang Nabi komen, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu kalau sudah sampai ke satu level tertentu, hidupnya mengagumkan. Kalau dia senang dia bersyukur, kalau diuji dia bersabar. Dan semua netral, semua merasa anugerah Allah. Maka dia berkata, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, di kasus ini turun solusi. Ini juga, maaf sekali lagi, mohon maaf. Ini juga pelajaran besar bagi kita. Kalau ingin meluruskan, datang dengan solusi. Jangan hanya pandai menyalahkan, tapi tidak membawa alternatif solusi. Ini nggak benar ini, harusnya jangan begini. Tapi cuma melarang, kasih solusi. Jelas? Anak misalnya kan berbuat salah. Jangan hanya pandai untuk mengevaluasi kesalahannya. Nah, ini salah, nggak boleh dilakukan. Tapi contohkan solusi yang benar sehingga dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Sesuai dengan urutan tingkat usianya. Kadang-kadang ada anak yang harus tidak dengan kata-kata tapi dengan contoh. Maka kembali ke sini, kalaulah orang-orang ini bisa sabar sejenak, manggil dengan pelan, biarkan sahabat Abu Bakar dan Umar datang kepada Nabi mengkonsultasikan, sabar tunggu sampai Nabi keluar baru bertemu, tidak harus panggil teriak-teriak minta keluar. Apapun keperluannya, Bu. Maaf ya, sekali lagi, misal ada kasus tentang penagihan utang misalnya. Yang utang dengan satu anggota keluarga di situ, tapi dipanggil dengan teriak-teriak, gak boleh. Hei fulan, keluar kamu, utang belum bayar nih. Yang berutang dia, tapi yang runtuh kehormatan seanggota rumah itu. Nah, itu yang dikoreksi oleh Al-Quran. Dengan cara yang benar lakukan, sampai dia keluar, selesaikan hajatnya. Ya, lakana khairal lahum, sampai Nabi keluar, maka itu lebih baik dibandingkan memanggil yang meruntuhkan kehormatan. Yang hebat apa? Kalau Anda mau berubah mengikuti hukum ini, wallahu ghafurur rahim, Allah ampuni dosa-dosa yang salah sebelumnya, digugurkan salahnya, ditanamkan rahmat Allah dalam kehidupannya yang menaungi kehidupan dia dengan sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya Quran. Ada yang salah teriak-teriak, jangan lakukan. Pelan, pakai adab, sampai orangnya keluar, selesaikan hajatmu. Kalau engkau koreksi sikap tadi dengan sikap yang lebih baik, salah kamu tadi dikoreksi, dosa kamu dihilangkan, rahmat Allah dilekatkan dalam kehidupanmu. Nah, sekarang prakteknya bagaimana? Ujung kepala sampai kaki. Cek yang pernah salah apa. Perbaiki cara fungsi berperilaku, perbaiki cara ujung kepala sampai ujung kaki ini, sesuai bagaimana Allah memerintahkan dia untuk bekerja. Mata fungsinya apa? Bukan. Mata itu bukan untuk melihat. Mata itu fungsinya melihat yang baik-baik. Udah jangan dikomentari, udah cukup. Ya, itu ada ayatnya. Nah, sekarang tugas mengamalkan ayat ini, coba dilihat sepanjang hidup, berapa kali mata ini salah fungsi, melihat yang tidak baik. Setelah pengajian ini, ibu berjanji, saya berjanji mengoreksi fungsi ini mulai sekarang, ingin melihat yang baik saja. Ketika itu dialihkan fungsinya, namanya ghaddul basar, dialihkan fungsi karena imannya kepada Allah, maka yang dulu gugur dosa pada mata ini, dan ada rahmat Allah pada mata ini. Maka setelah peristiwa itu, mata akan dipandu dengan rahmat Allah, hanya ingin menatap yang baik-baik saja. Itu dahsyatnya. Apa fungsi lisan, apa fungsi telinga, apa fungsi kaki, itu silahkan urai pelan-pelan, sesuai diri masing-masing, bawa ke rumah pelajaran kita ini, walaupun hanya 5 ayat, tapi jadikan dengan 5 itu kita berubah dalam hidup. Paham? Halo? Ini apa? Ini? Oke, coba dicek tuh dari atas sampai bawah ya, sampai berubah gitu. Dan atur nuhun. Baik. Hari ini kita 5 ayat dulu ya.